Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada adik Rifka untuk memberikan presentasi singkat berkaitan dengan teknik lobi, presentasi, dan negosiasi untuk memenuhi tugas MITES. Silahkan. You don't even know my name, I'll make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Akifah, biasa dipanggil Iva. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu lobby, presentasi, dan negosiasi. Dan juga saya akan menjelaskan tentang apa saja model atau strategi yang dapat digunakan dalam lobby, presentasi, dan negosiasi ini. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu lobby. Jadi, lobby adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi untuk mendukung kepentingan mereka. Jadi, lobby seringkali dilakukan oleh pengusaha, kelompok kepentingan, atau individu yang ingin mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan bisnis. Jadi, tujuan dari lobby ini untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan agar sesuai dengan kepentingan pihak yang melobi. Biasanya lobby dilakukan melalui pertemuan, presentasi, kampanye, media, atau komunikasi langsung dengan para pembuat keputusan. Kedua itu tentang apa itu presentasi. Jadi presentasi adalah penyampaian informasi, gagasan, atau argumen kepada audiens dengan menggunakan berbagai metode seperti pidato atau penyampaian visual atau multimedia. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menyampaikan pesan secara efektif, mempengaruhi audiens, dan mendapatkan persetujuan atau dukungan untuk suatu gagasan atau proposal. Jadi presentasi yang baik melibatkan perencanaan yang matang, struktur yang jelas, terus penggunaan media yang tepat, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Jadi presentasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti dalam rapat bisnis, terus seminar atau pengajaran di kelas. Selanjutnya itu tentang apa itu negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses interaktif di antara dua belah pihak atau lebih yang berusaha mencapai kesepakatan atau penyelesaian dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan untuk tujuan yang saling bertentangan. Jadi tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Negosiasi melibatkan pertukaran informasi, argumen, dan tawar-menawar antara pihak yang terlibat. Jadi kemampuan untuk mendengarkan, berkomunikasi dengan baik, memahami kepentingan dan kebutuhan pihak lain, serta mencapai kompromi adalah keterampilan yang penting dalam negosiasi. Jadi negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti bisnis, politik, hukum, atau hubungan pribadi. Terus yang selanjutnya itu tentang model-model dalam lobby. Yang pertama itu ada riset dan analisis. Jadi melakukan penelitian dan analisis yang mendalam tentang isu dan relevan, termasuk memahami posisi dan kepentingan para pengambil keputusan yang ingin dipengaruhi. Terus yang kedua itu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan para pengambil keputusan, staf atau kelompok pendukung yang dapat mendukung tujuan dari lobby itu. Terus yang terakhir itu yang ketiga itu komunikasi yang efektif. Jadi mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan persuasif kepada para pengambil keputusan dengan menggunakan argumen yang meyakinkan dan bukti yang relevan. Jadi strategi lobby yang efektif akan sangat bergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari usaha lobby tersebut. Kepentingan untuk memahami dinamika politik, hukum, dan sosial yang mengelilingi isu yang ingin dipengaruhi, serta mempertimbangkan etika dan kepatuhan terkait dengan aktivitas lobby tersebut. Kedua itu tentang model dan strategi dalam presentasi. Jadi model yang pertama itu ada model narasi yang menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan dengan cara menarik dan
dengan cara yang menarik dan relevan. Model tata letak yang kedua tuh model tata letak visual. Menggunakan tata letak visual dengan menarik dan teratur dalam slide presentasi untuk membantu audiens memahami pesan dengan baik. Terus yang ketiga itu model pemecahan masalah, yang mengidentifikasi masalah apa yang menawarkan solusi yang relevan. Strategi dalam presentasi itu yang pertama, kita perlu mempersiapkan presentasi yang baik dengan melakukan riset merancang struktur presentasi dan mengumpulkan materi yang relevan. Terus yang kedua itu kita harus mengenali audiens. Ketahui dulu audiensnya dan adaptasikan pesan serta gaya presentasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Terus yang ketiga itu menggunakan tata letak yang jelas. Gunakan slide presentasi yang bersih dan teratur dengan menggunakan visual yang tepat untuk membantu audiens memahami pesan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu ada model dan strategi dalam negosiasi. Yang pertama itu ada model interaktif. Jadi model interaktif ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Fokusnya adalah mencapai solusi yang memenuhi kepentingan bersama dengan menciptakan nilai tambahan untuk semua pihak. Terus yang kedua itu ada model distributif. Model ini melibatkan pembagian nilai yang ada, di mana keuntungan satu pihak dapat berarti kerugian bagi pihak lain. Jadi strategi dalam model ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan sendiri atau meminimalkan kerugian yang seringkali melalui negosiasi seperti penawaran dan tawar-menawar itu. Jadi sekian penjelasan singkat saya mengenai tentang apa itu lobby, presentasi, dan negosiasi, dan bagaimana model serta strategi dalam lobby dan presentasi serta negosiasi itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang singkat yang telah dipaparkan oleh Adik Rifka. Dalam presentasi ini, Adik Rifka memaparkan berkaitan dengan teknik lobby, presentasi, dan negosiasi secara komprehensif. Mulai pembahasan apa itu teknik lobby, presentasi, dan negosiasi, serta bagaimana cara pelaksanaan di lapangan, dan bagaimana menghasilkan suatu negosiasi yang tepat dan berhasil. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam menyajikan presentasi dengan materi yang cukup panjang supaya tetap kreatif dan menarik, di sini diperlukan suatu kreativitas, misalnya saja menggabungkan data yang menarik tersebut dalam bentuk visualisasi data yang efektif dan kemudian membangun interaksi dengan audiens. Selain itu juga bisa menyematkan gambar animasi dan juga meme yang menarik dan tentu saja relevan dengan topik yang telah atau yang sedang dibahas. Terima kasih.